Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sofi Dandayani dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih lagi baca sesuatu di tempat umum atau di kemasan produk, terus nemuin kata-kata yang kok rasanya nggak pas, terus kayak diubah atau nggak sesuai kaidah? Ada yang aneh kan? Nah, ini nih yang bakal kita bahas hari ini. Bahasa Indonesia itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga warisan bangsa, simbol persatuan kita. Jadi, penting banget buat kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gak cuma di acara formal, tapi juga di kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Tenang, kali ini kita akan bahas bareng-bareng gimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Lanjut simak sampai habis. Nah, kasus yang pertama yaitu dalam baliho yang bertuliskan diskon 10%. Nah, di dalam baliho tersebut menggunakan singkatan DISC yang seharusnya diganti dengan DIS untuk mengikuti kaidah yang tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah DIS 10% jika ingin mengikuti aturan bahasa Indonesia yang baku. Singkatan DISC tidak terdaftar dalam KBBI dan tidak dianggap sebagai bentuk yang benar. Kasus selanjutnya yaitu masalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat dilihat dalam contoh tulisan "Attention please, do not litter" yang lebih awal daripada "perhatian, buanglah sampah pada tempatnya". Berdasarkan pasal 36 undang-undang tersebut, bahasa Indonesia memang harus didahulukan dalam ruang publik. Dalam hal ini, penggunaan bahasa Inggris yang lebih menonjol sementara bahasa Indonesia ditulis setelahnya bertentangan dengan prinsip utama bahwa bahasa Indonesia harus lebih diutamakan dalam komunikasi publik. Kasus yang selanjutnya yaitu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan "buka malam jam 6.00". Nah, yang benar itu buka malam pukul 6.00. Alasannya, pukul lebih sesuai digunakan untuk menunjukkan waktu menurut kaidah bahasa Indonesia baku, sedangkan kata jam lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penulisan waktu dalam format 6.00 juga sudah tepat karena menggunakan format resmi 24 jam. Selanjutnya, istilah seperti top up dana, top up OVO atau pulsa all operator sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau promosi produk. Namun, secara bahasa Indonesia yang baku, penggunaan frasa tersebut memiliki beberapa masalah. Misalnya, top up adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti mengisi ulang saldo atau dana. Meskipun sudah umum dipakai, penggunaannya sebaiknya dihindari dalam konteks resmi. Sebagai gantinya bisa digunakan kata isi ulang atau pengisian ulang yang lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, frasa pulsa all operator juga tidak baku karena mencampur bahasa Indonesia dan Inggris. Pilihan yang lebih tepat adalah pulsa untuk semua operator atau pulsa semua operator. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam acara seperti pameran komputer dan smartphone mencakup beberapa aspek. Pertama, istilah asing seperti smartphone digunakan tanpa padanan bahasa Indonesia seperti telepon pintar sehingga melanggar kaidah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, lalu kasus yang terakhir, menurut kaidah bahasa Indonesia yang tepat adalah menggunakan istilah menu, bukan daftar menu. Karena kata menu sudah mencakup arti daftar makanan atau minuman di restoran atau tempat makan. Oleh karena itu, penggunaan daftar menu
dianggap berlebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menu berarti daftar makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Selain itu, meskipun istilah menu sudah benar, perlu diperhatikan juga kesalahan lain seperti ejaan tidak baku atau penulisan deskripsi yang tidak efektif. Gunakan istilah menu agar komunikasi lebih jelas dan efisien. Nah, jadi sebagai bangsa yang bangga dengan bahasa nasionalnya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia melalui penggunaannya yang baik dan benar. Dengan memahami kaidah penulisan dan menghindari kesalahan, kita tidak hanya memperbaiki kualitas komunikasi, tetapi juga turut menjaga martabat bahasa kita di tengah perkembangan zaman. Mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai langkah awal untuk lebih peduli terhadap cara kita menulis dan berbahasa. Dengan begitu, bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan bersama, sekaligus menjadi alat komunikasi yang efektif dan bermartabat. Terima kasih telah menyimak dan